Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mustafa Nafi, NIM 131 dari kelas 7B. Di sini saya ingin menceritakan tentang Ruby, si gadis berkerudung merah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis kecil yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa terpencil di dekat hutan. Gadis itu bernama Ruby. Ruby selalu memakai kerudung merah buatan ibunya. Ruby sangat menyukai kerudung merah buatan ibunya, makanya setiap hari dia memakainya. Meskipun tinggal di sebuah desa dekat hutan, Ruby tidak pernah kesepian. Setiap hari neneknya selalu berkunjung ke rumahnya untuk bermain dan bercerita bersama Ruby. Akan tetapi, Ruby dan ibunya menerima kabar bahwa neneknya sedang sakit. Oleh karena itu, ibunya langsung mempersiapkan obat-obatan untuk neneknya. Ibu pun berkata, "Sayang, ibu sudah mempersiapkan obat-obatan dan makanan untuk nenekmu. Tolong nanti antarkan ke nenekmu ya." "Oh iya bu, masukkan saja semuanya ke keranjang. Nanti Ruby antarkan ke rumah nenek." "Ya, hati-hati ya di jalan nak. Tetap waspada, jangan pernah berbicara pada orang asing, jangan berkeliaran di hutan, dan jangan belok-belok. Itu sangat berbahaya ya nak." "Iya bu, saya akan dengarkan pesan ibu. Ruby berangkat dulu ya bu." "Ya nak, salamkan pesanku pada nenek." "Iya bu." Pagi itu suasananya sangat cerah, matahari bersinar terang dan tanpa ada mendung sama sekali. Ruby pun di sepanjang perjalanan selalu bernyanyi dengan riang gembira. La 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 la. Di tengah asiknya bernyanyi, Ruby melihat ada banyak bunga-bunga cantik dalam hutan. Ruby pun tertarik akan hal itu, dan dia mengabaikan pesan dari ibunya. "Wah, ada banyak sekali bunga-bunga cantik. Sepertinya kalau aku memetik bunga tersebut dan memberikannya kepada nenek, nenek pasti suka." Saking asiknya memetik bunga, Ruby pun tidak sadar bahwa Ruby sudah terlalu dalam masuk ke dalam hutan. Dia pun akhirnya tersesat. "Wah, aku sekarang di mana ya? Sepertinya aku tersesat." Dan tiba-tiba ada seekor serigala yang datang. Tolong, ada serigala!" Gadis kecil, jangan berteriak. Aku ini bukan serigala yang jahat. Aku ini serigala yang baik. Aku tidak akan memakanmu." "Sebenarnya kau ini mau kemana? Kok ada anak kecil yang masuk ke dalam hutan?" "Aku mau menjenguk nenekku yang sedang sakit." "Apa rumah nenekmu jauh dari sini, gadis kecil?" "Tidak, rumah nenekku tidak jauh dari sini. Rumah nenekku berada di belakang pohon cemara. Tapi sekarang aku tidak tahu jalan keluarnya. Bisakah kau membantuku keluar, serigala?" "Oh iya. Gadis kecil, lihatlah di belakangmu banyak sekali bunga-bunga yang cantik. Kau tidak mau memetiknya lagi? Nenekmu pasti suka akan hal itu." "Oh, benarkah? Oke, aku akan ke sana." Sekembalinya Ruby dari memetik bunga tadi, serigala pun sudah menghilang. "Loh, kemana serigala tadi? Kok sudah hilang?" Ternyata serigala tadi sudah mengetahui rumah nenek dan segera bergegas ke rumah nenek. Dia sudah merencanakan rencana jahat untuk memakan Ruby dan nenek sekaligus. Serigala tersebut akhirnya sampai di rumah nenek. Serigala tersebut akhirnya mengetok pintu di rumah nenek. "Tok tok tok, siapa itu?"
cucuku sayang, kokah itu. Iya, Nek, ini aku. Aku membawakan obat dan makanan untukmu, Nek. Oh iya, langsung masuk saja cucuku. Pintunya tidak dikunci kok. Serigala pun dengan gembira langsung masuk ke rumah nenek. Dan dengan cepat, serigala langsung menangkap nenek dan memasukkannya ke dalam lemari. Sementara itu, Ruby yang sudah tersesat terlalu dalam di dalam hutan mulai menangis karena tidak tahu akan jalan keluar. Pemburu yang di lain tempat, pemburu yang mendengarkan tangisan Ruby merasa aneh, ada anak kecil dalam hutan. Dan pemburu tersebut segera mencari sumber suara tersebut. Kenapa kau menangis, gadis kecil? Jangan menangis ya. Aku tersesat, Tuan. Aku tadi sedang mengumpulkan bunga-bunga untuk kuberikan kepada nenek. Sekarang aku harus memberikan obat ini untuk nenekku yang sedang sakit. Tenang saja gadis kecil. Kamu tidak usah khawatir. Aku akan mengantarmu ke rumah nenekmu. Iya Tuan, terima kasih. Gadis kecil, bolehkah aku bertanya? Tadi kamu melihat serigala tidak? Iya Tuan, tadi aku melihatnya. Tadi dia sempat bertanya di mana rumah nenekku. Dan tiba-tiba tadi dia menghilang begitu saja. Apa? Wah, bahaya ini gadis kecil. Nenekmu dalam bahaya. Ayo kita segera ke sana. Ruby dan pemburu pun segera bergegas ke rumah nenek. Saat Ruby mencoba mengetuk pintu, si serigala mencoba menirukan suara nenek. Tok tok tok. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini aku, Nek, Ruby, cucumu. Oh, cucuku sayang. Cepat masuk, pintunya tidak dikunci kok. Hei gadis kecil, sepertinya nenekmu aman di rumah. Serigala itu pasti sudah melarikan diri ke hutan. Aku harus mencarinya. Kalau ada apa-apa, kau teriak saja, aku ada di sekitar sini. Iya Tuan, terima kasih ya sudah menolong Ruby. Ruby pun segera masuk ke dalam rumah nenek. Ruby pun duduk di depan kamar neneknya. Ruby pun terkejut, kenapa neneknya berubah sejak sakit. Oh nenek, kenapa telingamu sekarang menjadi lebih besar? Oh, telingaku menjadi lebih besar supaya bisa mendengarmu lebih jelas sayang. Oh nenek, kenapa matamu sekarang menjadi lebih besar? Mataku menjadi lebih besar. Suara ini kan. Ruby pun bergegas masuk ke rumah nenek. Ruby duduk di depan kamar tidur neneknya. Ruby terkejut, kenapa sekarang neneknya berubah secara fisik sejak sakit. Ruby pun segera bergegas masuk ke dalam rumah nenek. Ruby duduk di kursi depan kamar neneknya. Dia terkejut, kenapa sekarang neneknya berubah sejak sakit. Ruby pun bertanya, oh nenek, kenapa sekarang telingamu begitu besar? Oh iya, telingaku besar agar aku bisa mendengarmu lebih jelas sayang. Oh nenek, kenapa matamu begitu besar sekarang? Oh iya, mataku menjadi lebih besar agar aku bisa melihatmu dengan jelas sayang. Oh begitu. Oh iya nenek,
kenapa sekarang tanganmu juga menjadi lebih besar?" "Oh, tanganku menjadi lebih besar agar bisa melukmu dengan baik, sayang." "Dan gigimu? Kenapa gigimu menjadi tajam sekali?" "Gigiku menjadi tajam sekali agar aku bisa memakanmu." Saat mendengar suara asli si serigala, Ruby pun terkejut. Saat mendengar suara asli serigala, Ruby pun langsung terkejut dan dia langsung berteriak, "Oh, tolong! 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 Ada serigala di rumahku." Saat mendengar suara asli serigala, Ruby pun menjadi terkejut dan dia Saat mendengar suara asli serigala, Ruby pun menjadi terkejut. Dia pun langsung teriak minta tolong. "Ah, tolong, tolong, tolong aku." Pemburu yang mendengar teriakan suara Ruby langsung kembali ke rumah nenek Ruby. Serigala yang melihat pemburu datang segera berlari dan menyelamatkan diri. "Serigala, lepaskan anak itu." Serigala yang melihat pemburu langsung berlari ketakutan. Ruby yang sudah terbebas dari serigala segera mencari neneknya ada di mana. Setelah mencari-cari neneknya, akhirnya Ruby menemukan neneknya ada di dalam lemari. "Nek, syukurlah Nek, nenek ketemu. Nenek tidak apa-apa." "Aku tidak apa-apa, Cuk. Kamu sendiri bagaimana? Kamu tidak terluka kan? Serigala tadi kemana?" "Serigala tadi lari, Nek. Dikejar pemburu." "Serigala tadi sebenarnya ingin makan nenek, tapi dia menyekap nenek dulu agar bisa memakanmu dan nenek." "Iya, Nek, ini semua salah Ruby. Ruby tidak mendengarkan perkataan ibu. Gara-gara Ruby, serigala jadi kemari. Ruby menyesal, Nek." "Tidak apa, sayang. Jadikan ini pelajaran untukmu. Selalu dengarkan nasihat orang tuamu. Karena nasihat orang tuamu juga untuk kebaikanmu sendiri." "Iya, Nek. Ruby salah. Ruby minta maaf." Setelah kejadian itu, Ruby menjadi lebih hati-hati lagi ketika di jalan. Dia juga selalu mendengarkan perkataan ibunya. Dia tidak pernah lagi ke hutan. Dia tidak pernah lagi masuk ke dalam hutan.